Afghanistan itu negeri yang indah, berbagai suku, agama, dan etnis di sana hidup rukun dan damai. Tapi itu dulu. Sekarang jadi seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Untuk memahaminya, kita perlu balik lagi ke saat raja terakhir dari Emirat Afghanistan masih berkuasa. 8 November 1933, Muhammad Zahir Shah yang berusia 19 tahun pada saat itu naik tahta tepat setelah menyaksikan pembunuhan ayahnya, Muhammad Nadir Shah, oleh seorang mahasiswa bernama Abdul Khalik. Motif pembunuhan Emir Muhammad Nadir Shah ini belum jelas sampai saat ini, namun diduga dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap kepemimpinan dinasti Barakzai yang menguasai Afghanistan pada waktu itu. Di tengah konflik internal negara, Muhammad Zahir Shah akhirnya memfokuskan pemerintahan Afghanistan untuk mengutamakan stabilitas politik dengan mempererat hubungan antar suku di Afghanistan, membangun infrastruktur, dan juga perluasan relasi internasional. Pada tahun 1964, sang raja memperkenalkan sebuah konstitusi baru yang mengubah sistem kerajaan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Konstitusi ini juga berisi perihal kebebasan pers yang tentunya tidak sebebas negara demokratis karena sistem negara masih monarki ya. Pemberian hak pendidikan dan bekerja kepada wanita, memperbolehkan membentuk partai politik untuk menampung aspirasi rakyat, pembentukan Mahkamah Agung, Dewan Menteri, dan Loya Jirga atau Majelis Agung yang berisi anggota parlemen, ketua suku, dan juga tokoh agama. Di tahun yang sama, Afghanistan memperluas hubungan diplomatik negaranya dengan Uni Soviet dan Amerika. Selama 40 tahun pemerintahan Muhammad Zahir Shah tadi, Afghanistan berubah dari negara yang hancur akibat konflik internal kerajaan menjadi negara yang damai, pertumbuhan ekonomi yang melesat, dan memiliki stabilitas politik yang kuat. Namun pada 17 Juli 1973, harapan dan impian rakyat Afghanistan harus sirna. Muhammad Daud Khan, sepupu dari Raja Zahir Shah, melakukan sebuah upaya kudeta tepat ketika Zahir Shah berobat di Italia dengan menunggangi kelompok nasionalis, demokratis, dan juga komunis. Karena kedekatannya dengan partai komunis, Daud Khan sempat diberi julukan sebagai Pangeran Merah, walaupun dia sendiri bukanlah seorang komunis. Kenapa Daud Khan tega mengkudeta sepupunya sendiri? Ternyata dia tidak puas oleh kebijakan luar negeri Zahir Shah yang dianggap terlalu netral dalam hubungan luar negeri Afghanistan. Dia juga ingin menghapuskan sistem monarki. Daud Khan membentuk pemerintahan baru menggantikan Emirat Afghanistan yang bernama Republik Afghanistan. Pemerintahan baru menjanjikan Afghanistan menjadi negara modern, nasionalis, dan demokratis. Apakah faktanya demikian? Tentu saja tidak. Ketika berkuasa, Daud Khan justru membubarkan seluruh partai politik, kecuali partai dia sendiri. Mirip. Kebebasan pers pun digilas habis-habisan. Nasionalisme yang dijanjikan pun ternyata hanya berlaku buat etnis Pashtun saja. Ini mengakibatkan hubungan antar etnis dan suku yang telah terbina dengan baik selama 40 tahun lenyap seketika. Parahnya lagi, kelompok-kelompok yang dulu membantu supaya Daud Khan berkuasa seperti para jenderal dan kelompok komunis justru malah dikhianati. Nama-nama besar dari kelompok komunis yang membantu Daud Khan mengambil kekuasaan seperti Nur Muhammad Taraki, Hafizullah Amin, Anahitara Debzat, Babrak Kamal, dan Mir Akbar dipersekusi oleh Daud Khan. Pengkhianatan inilah yang memicu terjadinya kudeta kelompok komunis terhadap rezim Daud Khan. Pada 27-28 April 1978 terjadi sebuah kudeta besar terhadap Daud Khan oleh kelompok komunis yang dipimpin oleh Nur Muhammad Taraki dan Hafizullah Amin. Peristiwa yang terkenal disebut sebagai Revolusi Saur. Ini terpicu akibat eksekusi salah satu tokoh komunis bernama Mir Akbar. Kibar. Uni Soviet selaku superpower pada saat itu pun ikut intervensi dengan memberikan dukungan terhadap kelompok Nur Muhammad Taraki dengan harapan bahwa Afghanistan bisa menjadi negara sekutu mereka. Taraki juga dianggap sebagai politisi yang handal oleh Soviet untuk mengurus kebijakan Afghanistan. Pengambilan kekuasaan oleh kelompok komunis mengakibatkan tewasnya seluruh anggota kerajaan. Iya, termasuk Daud Khan. Kecuali Muhammad Zahir Shah, raja terakhir Afghanistan yang terasingkan di Italia oleh kudeta sebelumnya. 1 Mei 1978, Nur Muhammad Taraki dilantik sebagai Perdana Menteri Afghanistan. Kekuasaan Taraki mendapatkan perlawanan dari beberapa kelompok Islam.
dan juga beberapa suku di Afghanistan. Paham komunisme dianggap berseberangan dengan nilai-nilai tradisionalis Islam maupun tradisi suku-suku yang tinggal di Afghanistan. Biarpun begitu, masih cukup banyak pemuka agama dan suku yang mendukung Taraki karena menganggap Taraki punya hak untuk balas dendam terhadap Daud Khan, sehingga pemerintahan komunis Taraki masih bisa berjalankan dengan baik. 14 September 1979, ada sebuah kejadian yang membuat heboh. Hafizullah Amin, rekan satu partai Nur Muhammad Taraki, mengkudeta kepemimpinan Taraki. Taraki dibunuh oleh pembunuh bayaran yang diperintah oleh Amin dikarenakan ada konflik di antara mereka terkait kepemimpinan Afghanistan. Berita kejadian ini menyebar ke seluruh Afghanistan. Bunuh rekan satu kelompok dianggap sebuah kehinaan besar dalam norma dan tradisi rakyat Afghanistan yang masih sangat tradisionalis. Dalam waktu singkat, Hafizullah Amin menjadi public enemy number one bagi rakyat Afghanistan. Kelompok yang sebelumnya apatis atau mendukung pemerintahan komunis sekarang berbalik dan ingin menurunkan Amin dari kekuasaannya. Dari hanya sebagian Afghanistan yang berontak, kini semua pihak melakukan perlawanan. Perontakan pun direspon dengan keras oleh Amin. Bukannya makin reda, justru Afghanistan makin membara. Kejadian ini membuat shock Uni Soviet karena mereka tidak menyangka bakal ada kejadian seperti ini di Afghanistan. Rencana Uni Soviet kacau balau karena ulah Hafizullah Amin yang tidak terprediksi. Sampai KGB Soviet menganggap Amin sebagai antek CIA. Apakah Hafizullah Amin antek CIA? Ternyata bukan. Amerika sendiri malah makin gencar melakukan operasi clandestine. Itulah berkode Operation Cyclone di Afghanistan menggunakan para mujahidin dan juga tentara bayaran untuk menggulingkan si Amin. Uni Soviet juga ikut-ikutan ingin menjatuhkan Amin karena ketidakkompetensiannya mengakibatkan kekacauan yang berpotensi masuk ke wilayah Soviet. 27 Desember 1979, Soviet melakukan operasi militer ke Afghanistan berkode Operation Storm 333 atau 333, yaitulah untuk menurunkan Amin dari tampuk kekuasaan dan mengangkat Babrak Kamal sebagai penguasa baru Afghanistan. Operasi inilah langkah awal Soviet menginvasi Afghanistan. Operasi militer berhasil dengan sangat baik yang mengakibatkan Amerika semakin ketakutan jika Soviet menguasai total Afghanistan. Indoktrinasi, propaganda, dan pelatihan kepada mujahidin dan juga tentara bayaran yang melawan rezim komunis Afghanistan makin ditingkatkan oleh CIA dan partner mereka. Februari 1989, tentara Soviet dipukul mundur oleh para mujahidin dan tentara bayaran yang dididik oleh CIA. Apakah kekalahan Soviet di Afghanistan membawa kedamaian ke Afghanistan? Tidak. Para tentara bayaran dan beberapa mujahidin didikan CIA banyak menjadi warlord. Di Afghanistan, tukang perang. Mereka saling berebut kekuasaan di Afghanistan bahkan sampai hari ini.